Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ucapin selamat datang nih buat teman-teman di podcast kali ini. Saya Noval Arsa Pradana akan membantu diskusi panjang yang sangat menarik mengenai bagaimana kita dapat memastikan perangkat lunak berkualitas tinggi dengan menerapkan standar internasional IEEE 730. Nah, proyek yang kita bahas hari ini adalah Ruvi Web App, di mana sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mencari, menyewa, dan memberikan ulasan terhadap film. Nah, bersama saya dalam podcast kali ini adalah teman-teman saya. Ada Archie, Yusuf, Akmal, dan Milzam. Halo semuanya, apa kabar? Halo, halo. Halo, halo. Halo Noval, perkenalkan aku Archie, senang bisa bergabung dan mendiskusikan bagaimana standar internasional seperti IEEE 730 diterapkan dalam proyek Ruvi. Kabar baik lah. Halo semuanya, kabar baik juga Mas Arti ya. Saya sangat antusias untuk menggali lebih dalam tentang proyek Ruvi lalu dan penerapan standar IEEE 730 dalam pengembangannya. Halo, saya juga sini interest banget sih buat bahas gimana kualitas perangkat lunak itu bisa dipastikan menggunakan standar IEEE 730. Oke, halo juga. Di sini aku juga senang banget udah diundang. Di sini juga nantinya bakal aku coba ceritakan semua pengalamanku ketika menggunakan standar IEEE 730 dan juga pada proses pengembangannya juga. Oke, terima kasih buat semangat teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin di sini aku mau memberikan sedikit gambaran nih mengenai proyek Ruvi, di mana website Ruvi ini adalah aplikasi berbasis web yang membantu pengguna untuk mencari film berdasarkan kata kunci, menyewa DVD, serta memberikan ulasan dan rating. Nah, tujuan utama proyek ini gak lain adalah menyediakan platform yang cepat, aman, dan praktis bagi pecinta film untuk mengelola koleksi film mereka. Namun, untuk memastikan aplikasi ini berkualitas tinggi, tentunya tim pengembang atau developer menggunakan standar IEEE 730 yang dikenal dengan Software Quality Assurance Plan atau SQAP. Dalam pengembangan perangkat lunak, kualitas adalah prioritas utama tentunya kan. Dan IEEE 730 juga akan membantu kita untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang kita kembangkan akan memenuhi standar tersebut. Nah, mungkin aku mau start dari Mas Archie dulu nih. Kira-kira Mas Archie bisa menjelaskan nggak mengapa penerapan IEEE 730 dalam proyek ini sangat penting? Oke, tentu aja Noval. Jadi IEEE 730 itu sangat penting, yaitu adalah standarisasi internasional yang menyediakan untuk panduan terstruktur nih, bagaimana untuk menjaga kualitas perangkat lunak. Jadi standar ini sangat penting yang dimana berfungsi agar tim pengembang dapat merencanakan, menguji, dan memverifikasi perangkat lunak secara sistematis dan terstruktur. Nah, pengimplementasiannya nih dalam proyek Ruvi ini dengan menggunakan IEEE 730, tim pengembang atau tim dapat memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan itu sesuai dengan kebutuhan pengguna, stabil, dan aman ketika digunakan oleh calon penggunanya. Nah, standarisasi IEEE 730 ini juga adalah sangat langkah penting untuk meminimalisasi risiko kesalahan yang dapat mengganggu pengalaman pengguna pada saat aplikasi atau platform ini akan digunakan untuk calon penggunanya nih Noval. Oke, betul sekali Mas Archie. Dan penerapan IEEE 730 ini juga pastinya sangat membantu untuk mendokumentasikan setiap langkah yang diambil oleh tim nantinya, mulai dari desain hingga pengujian akhir. Atau mungkin sekarang dari Mas Yusuf sendiri, apakah Mas Yusuf mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana sih standar ini tuh akan diterapkan dalam proyek Ruvi ini? Nah, di proyek Ruvi, tim itu mengadopsi IEEE 730 dan buat fungsinya untuk sebagai paduan utama. Nah, dokumen ini komponen yang sangat penting. Dia mencakup beberapa poin, yaitu lingkup proyek, tujuan, hingga metode yang digunakan untuk menguji kualitas perangkat lunak. Dari yang pertama deh, tadi lingkup proyek. Nah, itu dia mencakup fitur utama yang bakal dikembangin, seperti login, pencarian film, komentar, dan rating.
Fitur-fitur itu diuji untuk memastikan bahwa setiap fungsi berjalan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu tanggung jawab tim yang tercantum di SQAP ini ada dua, tim QA dan tim pengembang. Tim QA sendiri bertanggung jawab untuk melakukan pengujian manual dan otomatis. Lalu tim pengembang fokus ke pengembangan kode sesuai dengan spesifikasi dan pastiin fitur berfungsi sesuai yang diinginkan. Tujuan utama penerapan SQAP ini untuk memastikan perangkat lunaknya ada cacat dan memenuhi user requirement kebutuhan. Jadi dilakukan dengan terstruktur dan terdokumentasi dari awal dan setiap aspeknya. Penting juga untuk dicatat bahwa tim harus menjaga kepatuhan terhadap dokumentasi yang ada. Harus sesuai dengan rencana yang sudah disusun dan setiap perubahan harus dicatat dengan jelas. Oke, berarti nih kurang lebih SQAP ini tuh bukan hanya sebagai panduan ya, tetapi juga alat untuk memastikan agar setiap langkah pengembangan yang dilakukan dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin dari Mas Akmal sendiri, kira-kira apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan dan mengelola SQAP ini dalam proyek seperti Ruby? Nah, membahas soal tantangan nih, sebenarnya kalau soal tantangan sebenarnya banyak banget sih, tapi untuk yang paling terbesar itu kita harus menjaga supaya dokumentasi itu tetap konsisten dan rinci. Dan SQAP itu harus mencakup seluruh siklus hidup dari proyek ini, yang dimana siklus hidup itu termasuk dari analisis kebutuhan, pengujian, pengelolaan risiko, dan manajemen perubahan. Nah, selain itu tadi, tim juga harus memastikan nih bahwa semua bagian dari dokumen ini itu dapat dipahami dengan baik oleh sesama anggota tim, termasuk dari developer, UA, dan stakeholder lainnya. Nah, selain tadi ada analisis kebutuhan, itu SQAP itu juga harus terstruktur dengan baik terkait pengelolaan risiko dan perubahan, di mana hal-hal ini sangat dinamis dalam pengembangan perangkat lunak. Dan juga tim Rovi ini harus selalu memperbarui ini atau menyesuaikan SQAP dengan setiap perubahan yang terjadi atau penambahan fitur baru. Oke, poin yang sangat penting nih Mas Kemal. Mungkin tanpa komunikasi yang jelas dan dokumentasi yang baik, proyeknya bisa aja terhambat. Nah, mungkin dari Mas Yusuf lagi nih, kira-kira bagaimana sih tim Ruby mengatasi tantangan ini dan menjaga dokumentasi nantinya akan tetap terintegrasi? Berkaitan dengan dokumentasi, jadi tim ini menggunakan alat manajemen proyek seperti GitHub untuk version control dan Jira untuk manajemen tugasnya. Dengan menggunakan matriks keterlacakan, jadi tim bisa menghubungkan setiap kebutuhan pengguna dengan pengembangan kode dan hasil pengujian. Jadi semua perubahan yang dilakukan terdokumentasi. Oke, terima kasih untuk pernyataannya dari Mas Yusuf sama Mas Akmal yang membahas terkait soal komponen utama dari SQAP. Mungkin di sini sekarang kita akan masuk ke fokus yang lain, yaitu terkait aspek penilaian dalam proyek Ruby. Nah, mungkin aku mau start dari Mas Milzam dulu nih. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak mengenai kedua aspek ini nih, yaitu aspek compliance dan traceability. Dan bagaimana dua aspek ini akan diukur dalam proyek Ruby? Oke, dari tadi sudah disebutkan yang pertama juga ada aspek compliance dan juga traceability ya. Baik, untuk yang pertama dari compliance itu sendiri, compliance adalah sejauh mana tim itu bisa mematuhi rencana yang telah disusun dari dalam SQAP. Nah, pada proses pengembangan juga tim Ruby juga mengukur seberapa banyak sih aktivitas yang sudah diselesaikan maupun yang masih dalam proses penyelesaian. Nah, sesuai dengan jadwal dan juga yang sudah direncanakan tadi sesuai dengan timeline ya. Nah, terus juga ini juga sudah termasuk pengujian fungsional, pengujian integrasi dan juga pengujian kinerja. Kemudian untuk aspek traceability-nya itu, untuk traceability itu adalah kemampuan untuk melacak kebutuhan pengguna, di mana perencanaannya ini dimulai
dari proses pengembangan dan juga hingga implementasi serta pengujian seperti itu. Nah, dengan traceability ini nantinya tim juga dapat memastikan bahwa setiap kebutuhan itu sudah diselesaikan seperti itu dan sudah menjadi fitur aplikasi atau web yang siap untuk digunakan. Kemudian pada project Ruby ini juga hasilnya itu dari tingkat traceability-nya dulu ya. Di sini tingkat traceability-nya itu mencapai 78,8% dan ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan pengguna itu sudah terlacak dengan baik. Namun untuk tingkat compliance-nya itu sendiri masih terbilang cukup rendah, yaitu di angka 55,5%. Nah, karena ini dikarenakan ada beberapa aktivitas yang tertunda, salah satu contohnya itu pada proses optimasi pencarian film. Nah, itu masih membutuhkan perhatian lebih seperti itu. Oke, nah sebenarnya dari tingkat compliance yang tadi sudah disebutkan kan masih terbilang rendah tuh. Nah, kira-kira itu dikarenakan apa sih? Atau mungkin ada kendala lain nggak dalam proses pengembangannya yang menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat compliance? Nah, untuk kemarin itu ketika proses pengembangan ya kenapa di hasil akhir itu tingkat compliance-nya masih terbilang cukup rendah. Ketika proses pengembangan itu dari tim itu juga sudah membagi juga ke beberapa job desk, dibagi baik per fitur ya, mungkin dari developer A mengerjakan untuk fitur ini, contohnya mungkin login dan juga register, developer B mengerjakan untuk tampilan awal, home, dan developer yang lain juga mengerjakan bagiannya mereka masing-masing. Tetapi ketika di awal itu juga sudah diputuskan juga dari timeline-nya untuk minggu pertama kita diusahakan sudah bisa menyelesaikan ini, kemudian lanjut ke step berikutnya seperti itu. Tetapi karena beberapa ada kendala atau mungkin variabel-variabel yang lain di mana beberapa developer ini juga susah untuk memberikan progres mereka seperti itu ketika tahap pengerjaan. Nah, ini juga akhirnya yang salah satunya yang menyebabkan tingkat compliance-nya itu jadi sedikit rendah ya, seperti itu. Nah, mungkin kalau dari ceritanya untuk kendalanya itu seperti itu. Tapi di sini juga aku juga masih memiliki suatu pertanyaan juga dari kasus yang tim kami alami itu, ketika menemukan skenario seperti itu, gimana sih caranya untuk mengatasi ya, dan juga untuk berusaha meningkatkan tingkat kepatuhan pengerjaan, tingkat compliance-nya itu sendiri seperti itu. Oke, mungkin di sini aku ingin memberikan saran atau solusi lah untuk bagaimana cara meningkatkan compliance dalam di sini kan yang Anda sampaikan kan compliance dalam pencarian kan. Ini mungkin bisa disebabkan dikarenakan dengan saya membaca dokumentasi yang sudah ada bahwa Project Ruby ini kan di arsitekturnya adalah server side yang dimana query database-nya itu dilangsung pada pencarian query SQL pada database-nya dengan menggunakan PHP. Untuk meningkatkan compliance atau performa saat pencarian itu bisa diterapkan dengan menggunakan logika query database atau backend yang menggunakan API, sehingga itu bisa mempercepat dalam kebutuhan pencarian itu sendiri. Itu untuk cara mempercepat compliance pada permasalahan tersebut. Namun untuk standarisasi, yang untuk meningkatkan standarisasi bagaimana agar development ini lebih bagus, lebih ini lagi tidak ada mengurangi kesalahan pada pengurangan nilai compliance, itu mungkin bisa digunakan. Tadi sudah Mas Mirzam sampaikan bahwa sudah dibagi job desk seperti microservice, namun mungkin bisa dikoreksi atau disaran lebih lanjut lagi bagaimana pembagian job desk tersebut. Mungkin dari job desk tersebut itu masih terdapat pembagian job desk yang tidak dalam satu flow, atau ada yang misalnya setiap tim developer itu fungsinya itu saling terikat atau akan menyebabkan kayak kemunculan tunggu menunggu atau lempar melempar. Nah, untuk memperbaiki hal ini mungkin bisa saat pembagian job desk seperti pembagian layanan atau pembagian microservice ini bisa dibagi berdasarkan flow. Jadi beberapa fungsi yang menyambung menjadi satu flow atau satu paket itu bisa dikerjakan dari satu developer saja. Dan mungkin dari
atas dari sampaian dari Mas Mirzam sendiri ini agak lebih ke manajemen tim, sehingga untuk manajemen timnya ini yang akan lebih dimaksimalkan lagi, Mas. Gitu. Oke. Ya, keren banget ya penjelasan dari Mas Arci tadi. Jadi kira-kira dengan optimasi yang lebih baik, compliance nantinya juga pasti akan bisa meningkat, gitu ya. Mas Mirzam setuju? Oke, Setuju ya. Dan di mana pencarian film yang lebih cepat nantinya juga akan meningkatkan pengalaman pengguna, yang tentunya akan berpengaruh pada kualitas aplikasi secara keseluruhan. Oke, mungkin kita langsung aja geser ke next pembahasan, yaitu terkait strategi pengujian dan implementasi. Nah, mungkin aku dari Mas Akmal nih, aku mau tanya, kira-kira pengujian apa sih yang dilakukan di proyek Rufi untuk memastikan perangkat lunak berkualitas? Sebenarnya gini sih, dalam proyek ini sendiri itu tim Rufi melakukan pengujian dengan dua pendekatan utama sih, yaitu pendekatan pengujian manual sama otomatis. Nah, untuk pengujian manual sendiri ini dilakukan untuk memastikan di mana bahwa fitur-fitur utama seperti login, pencarian film, dan pemberian komentar serta rating itu berfungsi dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang ada. Kemudian tim QA sendiri juga melakukan tes secara langsung untuk memverifikasi apakah fitur-fitur ini itu bekerja sesuai harapan. Kemudian untuk pengujian otomatisnya, tim sendiri itu menggunakan alat seperti PHP unit untuk pengujian unit, dan ada PHP stand untuk validasi syntax code, kemudian prettier untuk menjaga konsistensi gaya penulisan kode. Mana pengujian otomatis ini sangat penting untuk memastikan bahwa kode yang ditulis itu tidak merusak fungsionalitas yang ada. Nah, tadi Mas Akmal bahas PHP unit. Nah, PHP unit itu untuk pengujian unit. Nah, pengujian unit itu maksudnya gimana sih? Terus cara kerja PHP itu juga. Itu sih pertanyaan. Nah, jadi gini Mas Yusuf, izin menjawab ya. Ini untuk pengujian PHP unit sendiri itu sebenarnya salah satu proses di mana untuk menguji bagian kecil dari sebuah kode, yang dimana jadi dari banyaknya fitur sendiri ini nantinya akan dipecah menjadi beberapa fungsi atau metode. Nah, tujuannya sendiri itu sebenarnya sangat simpel sih, buat memastikan bahwa bagian kecil dari metode ini atau fungsi-fungsi yang sudah dipecah ini dapat bekerja dengan baik sesuai harapan. Nah, terus simpel aja istilahnya kayak cek kesehatan sih untuk komponen kecil dalam aplikasi web Rufi ini sih. Jadi masuk ke step berikutnya itu cara kerja, yaitu yang pertama kita harus membuat test case dulu seperti semacam skrip pengujian yang mendefinisikan input, aksi, dan hasil yang kita harapkan. Misalnya nih contoh, kalau misalnya inputnya A, outputnya harus B. Nah, kemudian yang kedua kita harus menjalankan semua test case ini dalam bentuk test suite. Nah, PHP unit ini nantinya akan otomatis ngecek semua tes-tes yang sudah kita buat. Nanti hasil pengujiannya bakal dibandingkan apakah sesuai atau tidak. Jadi dari situ developer itu bisa langsung tahu di mana ada masalah dari kodenya dan bisa cepat untuk memperbaiki. Oke, selain dari pengujian fungsional yang telah teman-teman sampaikan tadi, jangan lupa pengujian performa itu juga sangat penting untuk pengalaman pengguna dari aplikasi atau platform ini juga. Nah, dari Rufi ini kami melakukan uji performa menggunakan Apache JMeter, yang dimana itu adalah tools untuk melakukan pengujian performa, yang dimana untuk memastikan bahwa platform ini dapat menangani beban yang sangat tinggi dengan baik ketika nanti digunakan oleh beberapa banyak user. Nah, dari simulasi yang kita uji itu menggunakan Apache JMeter, platform ini bisa menangani hingga 500 pengguna aktif melakukan pencarian film secara bersamaan, dan hasilnya pada Apache JMeter ini menunjukkan bahwa waktu respons dari platform ini keluarnya dengan rata-rata hanya 7 milidetik saja loh. Oh, berarti sebenarnya itu sangat cepat ya Mas ya. Nah, mungkin geser kita ke pengujian keamanan nih Mas Arci. Kira-kira apakah udah ada dilakukan secara menyeluruh atau bagaimana tuh? Oke, pengujian keamanan itu adalah hal yang paling penting ya, harusnya sangat penting juga, terutama pada platform yang menangani sebuah data pengguna. Nah, tapi pada pengujian atau platform ini kami belum melakukan pengujian keamanan, karena di mana kita masih melakukan pengujian pada fungsionalitas dan performa saja. Namun sebaiknya emang harus kita lakukan untuk pengujian keamanannya. Nah,
walaupun kita belum melakukan pengujian keamanan, namun kita sudah memberikan atau keinginan lah atau pengembangan yang kita akan melakukan perencanaan penggunaan alat seperti OWASP-ZAP untuk mendeteksi potensi kerentanannya seperti SQL injection dan cross-site scripting SSS. Nah, kalau dari Mas Noval sendiri nih, dari yang biasanya berkecimpung di dunia cyber security, apakah ada pengujian keamanan lain yang bisa diterapkan untuk perencanaan yang akan kami lakukan setelah dari pengujian performa dan pengujian fungsionalitas? Karena dari awal menurut kita sebelum kita ke keamanan, kita harus lakukan pengujian dulu nih dari performa dan dari fungsionalitasnya. Ketika itu sudah cukup, maka kita bisa langsung pindah ke keamanan gitu. Jadi untuk perencanaannya apakah Mas ada saran selain dari yang kami rencanakan gitu? Oke, ya saya setuju sih. Keamanan itu adalah sebuah hal yang nggak bisa diabaikan nih. Nah, meskipun pengujian fungsional dan performa sudah sangat baik, kalau misalnya keamanannya lemah, tentu aplikasi bisa rentan terhadap serangan. Apa yang sudah disebutkan sama Mas Arci tadi juga benar, beberapa alat yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan uji keamanan. Kalau dari saya pribadi, secara umum kita tuh bisa melakukan semacam scanning vulnerability atau celah yang ada di website kita. Nah, salah satu tools yang biasa saya gunakan itu adalah Nessus. Nah, kalau misalnya kita sudah menemukan vulnerability yang ada, langkah selanjutnya adalah kita akan mengidentifikasi vulnerability tersebut. Dan tentunya kita bisa mengidentifikasi langkah mitigasi yang sesuai dalam menangani vulnerability yang ada. Nah, kurang lebih seperti itu sih, Mas. Oke, mungkin kita akan beralih ke next segmen, yaitu terkait hasil, kendala, dan rekomendasi dalam melakukan pengujian pada website Ruvi ini. Nah, mungkin dari Mas Milzam sendiri nih, kira-kira apa aja sih hasil utama yang dicapai oleh tim Ruvi? Jadi kembali lagi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk tingkat traceability-nya itu sendiri juga sudah cukup memuaskan ya, tadi di angka 78,8%. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar juga kebutuhan pengguna yang sudah didefinisikan di awal itu sudah terpenuhi, sudah terlaksanakan, dan juga tak lupa untuk sudah berhasil diuji juga seperti itu, baik itu pengujian manual dan juga pengujian otomatis juga sudah berjalan dengan lancar. Selain itu untuk tingkat compliance-nya sendiri juga sudah mencapai angka 55,5%, walaupun tingkat compliance atau tingkat kepatuhan itu masih terbilang cukup rendah, tapi kami juga sebagai tim juga akan melakukan evaluasi terus-menerus dan berusaha memperbaiki dan juga meningkatkan tingkat compliance dari tim kami. Dan juga tadi juga sudah ada beberapa saran dan jawaban juga dari Mas Arci ya, seperti itu. Tapi gini sih Mas, menurut pandangan saya sendiri itu yang paling menonjol itu ada di optimisasi query pencarian film, yang di sana itu mempengaruhi performa aplikasi serta adanya kelambatan dalam pengujian keamanan sih. Jadi menurut saya itu penting banget sih karena dapat mempengaruhi compliance dari tim sendiri. Oke, tambahan dari aku mungkin dari pengujian ini bisa diterapkan pengujian untuk pengujian keamanan yang lebih mendalam, apalagi yang sudah disarankan oleh saran-saran dari Mas Noval. Karena ya kita emang dari tahap pertama kan dari development itu sangat penting untuk ketika melihat performa dan fungsionalitasnya. Setelah itu jangan lupa juga untuk keamanannya, dan untuk permasalahan performa untuk pencarian itu bisa ditambahkan mungkin dengan pergantian arsitektur yang dari server side itu bisa diganti dengan adanya penggunaan backend, terus diintegrasikan menggunakan API gitu sih kalau dari kita. Harapan CI/CD itu juga otomatisasi pengujian dan deployment penting sih. Jadi ya perubahan kode bisa diuji dengan cepat dan tidak rusak fungsionalitas lah. Nah, Mas Ucup tadi kan bahas tentang CI/CD nih. Nah, aku ingin tahu sih seberapa besar sih pengaruh dari CI/CD ini untuk menjaga efisiensi kerja tim. Sekaligus gimana caranya untuk memastikan setiap update kode itu bisa bikin fitur lainnya nggak berantakan.
Terus gimana sih cara penerapan pipeline CI/CD ini bisa bantu tim untuk meningkatkan kinerja supaya lebih efisien. Sepenting itu sih, karena dia bisa otomatisasi banyak tugas, testing, build, dan development. Jadi tim udah nggak perlu lagi nih pakai manual yang memakan waktu dan kurangi resiko human error. Perubahan kode langsung tercek, dia kompatibel enggak, terus kalau ada error langsung ketahuan sebelum masuk ke production. Jadi tim bisa lebih cepat dan lebih confident lah buat nge-deploy perubahan-perubahan tanpa takut merusak sistem yang udah ada. CI/CD juga memungkinkan tim untuk merilis pembaruan secara lebih sering dengan resiko yang lebih rendah. Jadi tim lebih produktif dan efisien. Ada toolsnya ya seperti Jetskin, GitLab, atau GitHub Action buat pilihan pipeline. Begitu. Oke, wah kayaknya diskusi yang kita hari ini sangat bermanfaat ya, di mana memberikan banyak wawasan baru, terutama buat aku pribadi, tentang bagaimana memastikan kualitas sebuah perangkat lunak menggunakan standar IEEE 730. Nah, aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Mas Archie, Mas Yusuf, Mas Akmal, dan Mas Milzam. Nah, kira-kira ada pesan terakhir nggak nih buat para audiens kita? Aku punya closing statement, yaitu jangan pernah kompromi soal kualitas perangkat lunak. Kita harus gunakan standar yang tepat dan pastikan semua tahap pengembangan dilakukan dengan teliti, terstruktur, dan aman. Oke, betul banget tuh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, tetap semangat dan terus berkarya.